Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh engkau wahai manusia akan kami uji dari rasa takut, dari rasa lapar, dari rasa kekurangan harta kita, kekurangan pada diri kita, kekurangan dari hasil pertanian kita, kekurangan dari hasil perdagangan kita, dan lain sebagainya. Namun semua itu menjadi kabar gembira, menjadi sebuah keberuntungan bagi orang-orang yang bersabar. Memang sahabat sekalian, jamaah sekalian yang kami hormati, di dalam kehidupan ini ada satu kunci kebahagiaan yang hanya dan ada di dalam diri kita sendiri, yaitu kesabaran. Kata-kata ini sungguhnya sangat sederhana, tetapi terkadang di dalam kehidupan kita, ketika kita sedang mendapatkan ujian, sulit untuk mempraktekkan kesabaran. Namun sesungguhnya di dalam hidup itu kita semua harus dituntut untuk bersabar. Karena hidup ini sesungguhnya adalah proses. Anak SD pun harus bersabar belajar supaya dia naik kelas 2, supaya naik kelas 3, seterusnya. Anak kuliah pun juga harus bersabar, dia menuntut ilmu bagaimana sampai lelahnya, ya kan. Seorang petani, dia harus bersabar menanam, menunggu hujan turun, mengolah tanah, mengolah lahan pertanian, sampai merawat tanaman, hingga akhirnya dia akan menghasilkan buah ataupun sayur yang diharapkan, yang dia tanam. Itu pun terkadang terkena hujan yang berlebihan, sehingga tanamannya hancur, panennya gagal, sehingga modal yang untuk nanam itu yang sebelumnya dari hutang nggak bisa dibayar. Kadang banyak sekali dalam kehidupan ini kita mendapati musibah-musibah yang tentu tidak kita inginkan bersama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai musibah itu, entah karena kita yang sakit, entah karena kebutuhan hidup sehingga kita punya hutang, entah karena ada saudara kita yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, anak kita mungkin yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Hal-hal tersebut sesungguhnya merupakan ujian bagi kita. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seberapa banyak kita bersyukur, seberapa banyak kita dapat bersabar, dan seberapa banyak kita dapat beramal baik kepada Allah SWT. Seberapa banyak pula kita bisa berhusnudzon kepada Allah SWT. Jika kita tidak bisa sabar di dalam menghadapi berbagai macam kehidupan ini, maka tamatlah riwayat kita, yang akan menimbulkan kesetresan. Hidup ini suntuk, pusing, kemerungsung, karena kita ingin mendapatkan sesuatu, punya mimpi sesuatu, tetapi nggak kelar-kelar, nggak jadi-jadi. Sehingga terkadang kita itu menyalahkan Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, sudah taat, perasaan saya juga nggak beramal maksiat, tapi mengapa doa saya nggak dikabulkan? Kita kurang sabar. Padahal dengan kesabaran itu hati akan tenang. Kalau
Kalau kita mampu memanage, oh Allah berarti punya kehendak lain. Ketika kita ingin sesuatu, kemudian hal yang kita inginkan ini belum dikabulkan, percayalah Allah itu pasti akan mengabulkan. Wa idza salaka ibadi anif anni qarib. Kalau kita minta apapun ke doa Allah itu sangat dekat, pasti akan dikabulkan. Uji buta wadadaan, aku akan mengabulkan permohonan hambaku kalau diminta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Hanya bisa nggak kita sabar? Hanya dikabulkannya doa ini kadang bisa jadi langsung, bisa jadi nunggu Allah akan menguji kesabaran kita supaya kita semakin banyak pahala. Atau mungkin ditangguhkan, nanti ajalah kamu, saya kasihkan ini di akhirat, kasih istana surga. Bisa saja seperti itu. Tapi dengan kesabaran kita percaya, kita husnudzon sama Allah, Allah itu sayang sama saya. Ini adalah ujian. Ini bagian supaya Allah itu mengetahui seberapa banyak saya beramal, seberapa banyak saya beribadah kepada Allah. Dengan kondisi seperti ini, ketika dia menghadapi ujian, cobaan, dia nggak langsung, nggak seakan-akan hidup itu habis, riwayat dia itu seakan-akan habis, enggak. Tapi dia punya harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia selalu melihat orang yang ada di bawah kita. Alhamdulillah saya masih punya rumah. Di sana masih banyak orang yang tidur di bawah jembatan. Alhamdulillah saya bisa makan. Di sana masih banyak orang yang untuk makan sehari saja susah. Alhamdulillah saya masih punya kaki bisa berjalan ke sana kemari. Di sana masih banyak orang cacat yang tidak bisa jalan. Lihat bawah kita. Jangan lihat atas kita. Waduh dia kok begini. Dia bisa bangun rumah bagus banget. Saya nggak punya rumah-rumah. Dia bisa beli mobil. Saya nggak bisa beli mobil. Dia bisa ini. Jangan melihat kepada orang lain. Allah itu memberikan satu rezeki kepada setiap manusia itu masing-masing, sendiri-sendiri. Rezeki saya dengan rezeki orang lain itu beda. Rezeki yang A dengan B itu beda. Allah sudah ngasih batasan, ketentuan, jatah yang itu tidak akan pernah tertukar selamanya. Jadi apa yang diberikan Allah kepada saya, itulah rezeki saya dan saya harus bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada saya. Karena ketika saya bersabar, saya bersyukur, insya Allah akan menambah lagi kenikmatan, memberikan banyak pahala kepada kita. Maka kunci hidup yang sangat penting, tangga pertama yang sangat penting, di dalam menghadapi kehidupan, supaya kita nggak kemerungsung, supaya kita nggak merasa seakan-akan hidup itu paling sengsara sendiri di dunia. Seakan-akan di dunia itu tidak ada yang lain yang lebih sengsara, dan dia kesana kemudian hanya lalu. Setiap ketemu orang lalu, setiap ketemu orang maka bersabar dan serahkan seluruh persoalan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. 2 kali diulang dalam ayat ini. Diulang 2 kali dengan menggunakan inna. Taukid. Sungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bersabar. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam mengarungi kehidupan hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.